Oke guys, kita ketemu lagi, hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang expressive feeling. Apa sih yang dimaksud dengan expressive feelings itu? Jadi, expressive feeling itu suatu sikap atau ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang ada dalam hatinya. Jadi kita meluapkan apa sih emosional kita gitu, perasaan kita tuh seperti apa dalam diri kita atau perasaan dari orang lain kepada kita. Misalnya kita senang, kita bahagia, kita tersenyum. Nah, seperti itu ya, guys. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri terdapat berbagai jenis kata. Ada kata kerja, ada kata benda, ada kata depan, ada kata keterangan, ada kata sifat. Nah, dan dalam expressive feeling ini lebih banyak menggunakan adjektif atau kata sifat. Jadi pola kalimatnya adalah subjek plus to be plus adjective bisa juga ditambah preposition plus objek. Oke. Jadi, untuk kita pakai ungkapan expressive feeling ini, ungkapan untuk mengungkapkan perasaan kita atau mengungkapkan perasaan orang lain kepada kita. Nah, kita bisa menggunakan pola subjek plus to be plus adjective atau opsionalnya bisa preposition plus objek. Oke, preposition atau objek itu opsional ya, guys. Jadi tanpa adanya, preposition ataupun objek pun kalimat itu bisa dibuat untuk menjadi kalimat expressive feeling. Oke, vocabulary-nya apa aja sih yang terdapat dalam expressive feeling itu? Kita bisa lihat misalnya ada angry, marah, confident, percaya diri, nervous, gugup, exciting, menyenangkan atau menarik, guilty, bersalah, brave, berani, happy, senang, sad, sedih, hurt, sakit, exhausted, sangat kelelahan, afraid, takut, clumsy, ceroboh, comfortable, nyaman, romantic, romantis, tired, lelah, scared, takut, upset, marah. Contohnya, misalnya untuk kita membuat kalimat expressive feeling, subjek plus to be plus adjektif ya. Contoh, she looks sad. Dia terlihat sedih. The teacher is angry. You and I are always happy. Oke, itu contoh kalimatnya. Terus bagaimana kalau kita mau menanyakan perasaan? Oke, untuk menanyakan perasaan kita harus tahu subjeknya dulu ya, Gaya. Subjeknya itu kalau subjeknya he, she, it, kita akan menggunakan kata bantunya di sini adalah does. Jadi, how does how does she feel? She feels hungry. Oke, jadi kalau kita mau menanyakan perasaan seseorang, kita menggunakan does untuk subjeknya he, she, it, dan do untuk I, you, we, they. Dan kalau dijawabnya lagi, itu nanti adjektifnya untuk yang adjektif subjek he, she, it, itu dia ada tambahan s ya guys. Oke, jadi does itu hanya dipakai untuk subjek he, she, it, ataupun nama orang tunggal. Nah ingat harus nama orang tunggal. Kalau nama orang lebih dari satu berarti itu bukan, nggak pakai das tapi jatuhnya ke do. Oke, kita bisa lihat contoh kalimat yang kedua. How does Yuli feel? Bagaimana perasaan Yuli? Yuli feels happy. Di sini kita bisa melihat ada feels, ya kan? Karena kita jawab, kita tahu subjeknya he, she, it, maka kata feel ini tambahin s di akhirnya jadi feels. Oke, how do they feel? Nah, ini lihat kita perbedaannya ya. How do they feel? Bagaimana perasaan mereka? They feel sad. Oke, kalau does maka kalian akan dijawab lagi, subjeknya apa plus adjektifnya. Adjektifnya itu nanti ada dapat imbuhan s, sementara di sini how do untuk subjek I, you, we, they, tapi untuk adjektifnya, untuk jawaban adjektifnya ya, jawaban adjektifnya untuk interrogatif dari sentence-nya ini, mereka tidak dapat imbuhan s untuk di adjektifnya. Jadi perbedaannya hanya itu aja guys, untuk mengungkapkan perasaan kamu atau mengungkapkan perasaan orang lain pada kamu atau orang lain lagi gitu kan. Jadi harus diingat seperti itu. Oke, kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa taruh di dalam kolom komentar atau kalian bisa DM saya baik itu di WhatsApp maupun di Instagram.
Oke, kita ketemu lagi di pelajaran bahasa Inggris selanjutnya. See you.